Waktu itu gue nggak pernah percaya sama yang namanya pertemanan cowok dan cewek. Iya. Sampai kapanpun laki-laki dan perempuan itu nggak akan bisa temenan karena rasanya tuh akan tumbuh. Cewek tuh tolol, gue kasih tahu ya. Cewek tuh nggak akan pernah tahu tuh cowok suka sebelum lu ngomong karena kita nggak mau kepedean. Menurut dia ganteng. Menurut lu. Akhirnya halo berkomentar. Halo semua, selamat datang kembali di konten Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Ricardo Kakak. Nggak gitu. Hah? Lo abang-abang GTA. Gue Alaba. Masa Welcome tuh. di Twitter ada yang komen, Apa? cakep nih Prilnya, Alabanya gocek tinggal Courtois doang. Seru banget. Ya, welcome back to Halo Hati. Ini adalah closing seasonnya season 3 Halo Hati. Terima kasih buat Terima teman-teman kasih followers yang udah sudah hadir datang. sini. Thank you. Nah, ini mukanya ceria-ceria ya, seperti orang-orang yang Tidak ada masalah gitu, Tidak ada padahal Halo Hati masalah adalah gitu. kontennya orang Ngapain bermasalah gitu. gitu. Welcome, jadi memang di season 3 ini closingan kita, emang kita bikinnya live seperti season 1. Di tiap season ganjil lah kita bikin adain live Betul, sebenarnya. betul. Insya Allah ya. Saya berkaca dari season 3 ini. Iya, enggak deh. Gue di live season ini gue happy. Kenapa? Karena kita kayak intimate Benar. banget gitu. Setnya di taman, di tempat Iya, Mancar Rempah Seafood pastinya udah support kita. Terima Mancar kasih. Rempah Seafood terbaik. Terbaik. Buat teman-teman Halo Besti yang nonton ini di YouTube nanti, kalian kalau misalnya mau makan seafood enak dan pastinya segar, tempatnya oke, bisa jalan-jalan sama Betul. keluarga juga bisa, ada area bermain anaknya juga, Betul. dan tempatnya masih estetik. Kalian bisa datang ke Mancar Rempah Betul. Seafood, dia lokasinya di TB Simatupang. Betul. Silakan dicek. Gue sekarang berpikir kan gue mau lamaran nih. Iya. Masuk salah satu destinasi tempat lamaran gue. Wah, mantap. Mantap ya. Kita Mancar diundang Seafood. nggak sih nggak ya? Nggak usah lah, ngapain lah. Kurang ajar. Di Mancar Rempah Budget Seafood. bro. Nah. Oke, Firda Indira. Iya, di live kita kan biasanya memang kalau Halo Hati sebelumnya kan per episode suka ada tema, ya kan? Bisa matiin handphone nggak? Kita lagi syuting tau. Kagak, bukan handphone gua mulu. Iya handphone gue deng, ya udah, maaf ya. Kan? Maaf ya, maaf Kita ya. kira tuh gini. Kita kan suka biasa ada tema, tapi kali ini khusus untuk live kita nggak ngadain tema. Kita bener-bener bahas semua hal, semua konten yang udah pernah kita bahas juga. Dan mungkin teman-teman juga kalau ada yang mau cerita, boleh banget ke kita. Betul. Nah, kita respect banget ya, kali ini kita didatengin sama salah satu bintang tamu kita juga di season 3. Yoi, KD terbaik. Ada Deandra Nadira, respect Deandra Nadira. Ini kita acara apa sih sebenarnya konsepnya? Oke. Kalau gue sebenarnya pengen buka season final ini Ya. dari sesi curhat. Gue pengen lihat kan kalian udah nonton berapa season ya? Episode Jangan season... dipotong, ntar di komen kena lagi iya, lo. Oke, nggak jadi. Oke. Kalian kan udah nonton beberapa episode kita ya. Mungkin kalian udah ada keberanian yang untuk gue mau cerita tentang gue dan kita bahas di sini. Ada yang berani nggak kira-kira? Ada nggak yang mau? Banyak pasti ya. Nggak ada yang berani. Ya Mau biasanya cerita, kita mulai cerita dulu, aja. kita mulai dulu biasanya. Nggak ada yang mau cerita? Masa sih? Jauh-jauh ke sini, bang. Gue Apa? Ayo. Kasih. Oh, ada mic-nya. Oke. Udah nyala belum bang? Nyala lah. Coba cek. Nggak. Atau ini? Nah, cakep tuh. Apa bang? Nama abang siapa? Abang tinggal di mana? Tanggal lahir, makanan kesukaan abang lagi siapa? Nggak gitu. Oh, Kenalin gue Edo, Oh. gue tinggalnya di Depok. oke. Jadi gini, gue tuh akhir-akhir ini ya. Bentar bang, biar konten kita agak lebih baik, minta clip on dulu. Oke. Jadi gini ya, jadi gue tuh akhir-akhir ini, gue tuh kan apa ya, gue kebetulan gue punya salah satu circle gitu loh. Kencengan dikit boleh nggak sih bang? Berikutnya belum udah ada. Ah. Jadi gue tuh Punya satu circle gitu. circle pertemanan, teman dari SMP gitu Oke. kan. Teman SMP, dan di situ di satu circle itu gue satu-satunya cowok
semuanya cewek. Oke. gitu. Oke. Nah, sebenarnya dari dulu tuh dari dulu itu gue itu gue tuh orang yang sulit buat ngungkapin perasaan ke wanita gitu. Dan jujur ya, ini gue sebagai laki-laki kayak gak gentle aja gitu. Gue kayak agak kurang. Banyak kok bang yang gak gentle, tenang aja selalu. Sana, terus lanjut. Jadi kayak karena gue kan satu-satunya cowok gue tuh Di geng. iya di pertemanan itu. Gue tuh kenapa gue susah, karena gue takutnya kan, karena gue dia bukannya gue mau sombong apa takutnya diperebutkan, kayak gue mikirkan diperebutkan, tapi gue di sisi lain itu tuh gue itu orang yang gue nggak mau terlihat gue naksir gitu. Tapi ini ada tapinya ya, tapi akhir-akhir ini tuh gue tuh kayak gue naksir sama temen gue ini gitu. Di satu circle itu? Iya. Padahal dulu mah kayak cuman nongkrong aja gitu, karena satu momen ya. Jadi itu waktu itu kayak ada liburan bareng gitu sih, kayak ada liburan bareng gitu. Awalnya sebenarnya gue tuh nggak sadar sih sebenarnya waktu itu gue tuh sebenarnya tuh nggak sadar kalau gue tuh lagi dibaperin gitu sama si cewek itu tuh. Tapi setelah liburan ini kayak udah berakhir gitu, gue kan orangnya kan kalau setiap ada momen-momen ini kayak momen yang menurut gue tuh kayak berkesan gitu ya. Gue tuh kan di Instagram gitu, di IG story gue selalu ubek-ubek gitu. Gue ngeliatin stalking apa yang pernah gue lakuin gitu. Kayak gue highlightnya gitu kan ada. Awalnya tuh gue tuh kayak pas waktu itu ya biasa aja, gue denial aja gitu loh. Gue kayak meskipun kayak gue sebenarnya pas lagi momen itu gue juga kayak dicie-ciein lah gitu loh, kayak digap-gapin, tapi ya gue sama dia tuh kayak biasa aja. Denial aja gitu. Gue coba persingkat ya, biar gue coba persingkat ya. Intinya lu punya circle cewek semua, dan seiring berjalan pertemanan itu lu baper sama salah satu teman lu, tapi lu denial sama perasaan itu. Iya. Karena dia teman lu. Iya. Iya, gue pernah bilang itu intinya. Atau masih ada lanjutannya? Ada masalahnya. Gue tuh kayak gue orangnya gue nggak berani bilang. Dan kan kalau misalnya kita satu hal yang selalu gue takutkan kalau pacaran satu circle adalah ketika merusak pertemanan. Iya betul. After itunya. Kalau misalnya ada something that happen terjadi, itu gimana? Iya gitu. Gue ngerti. Ini hal yang gue bahas sama Firda ketika gue jadi bintang tamu Haloha. Betul. Ingat nggak? Betul. Gue pernah bilang gue nggak pernah percaya. Jari itu agak menyeramkan sih Cum, tapi lanjut. Gue pernah bilang sama Firda waktu itu, gue nggak pernah percaya sama yang namanya pertemanan cowok dan cewek. Iya. Sampai kapanpun laki-laki dan perempuan itu nggak akan bisa temenan, karena rasanya tuh akan tumbuh. Rasa tumbuh kan karena lo sering ketemu orangnya, lama-lama lo nyaman. Betul. Ya kan? Berarti kalau berteman sama dia lo nyaman dong. Secara nggak langsung kalau lo nyaman sama lawan jenis, lo pengen memiliki dong. Egois kalau laki-laki bilang gue nyaman sama dia, gue jadi dia ade-adean. Itu karena lo nggak berhasil dapetin dia. Iya. Iya dong, karena kalau laki-laki nyaman sama perempuan, pasti dia pengen memiliki itu perempuan. Siapapun laki-lakinya. Yeah. Makanya, gitu juga, gitu. iya kan? Makanya kalau dari awal lo berteman sama lawan jenis dan lo bilang enggak kok gue cuma temenan doang, nggak mungkin. Enggak kok gue nggak baper, dianya berarti baper sama lo. Iya. Karena gue pun sama calon istri gue sekarang berawal dari persahabatan. Jadi gue ngomong nggak asal ngomong karena gue merasakan sendiri. Gue dulu satu circle, satu pergaulan, satu geng selama 8 tahun. 8 tahun gue berteman sama dia, dan ya udah gue bilang dia adek gue. Cuman karena gue selalu nolak perasaan itu sama kayak dia. Tapi ketika ada satu hari gue duduk untuk buka hati gue, ini gue nyaman sama dia karena dia teman gue atau enggak ya? Gue pikir lagi, enggak kok, ternyata ego laki-laki itu ketika nyaman sama perempuan itu pasti pengen memiliki. Dan lo akan awalnya pasti akan cemburuan. Ketika lo lagi baik, lo nganggap dia temen nih, terus gue baik sama lo, terus cowok lain baik sama lo, gue cemburu. Iya, itu gue juga di bawah. Iya kan? Iya, kayak ada perasaan. Iya. Sekarang ya lo nggak boleh takis perasaan itu, dan menurut gue nggak fair ketika dibilang
Gue takut ketika gue pacaran sama sahabat gue merusak pertemanan. Menurut gue nggak fair. Karena rasa tumbuh itu kan nggak ada yang tahu kapan tumbuhnya. Bukan salah lo juga, rasa kan tumbuh dengan sendirinya menurut gue. Dan hal yang bikin gue tuh kayak agak overthinking selama berminggu-minggu setelah sampai sekarang itu kayak kok gue kayak dulu gue tuh nggak pernah naksir sama nih orang ya kayak temen, tapi ketika dia nge-treat gue baik gitu kayak ya kayak TTM lah jatuhnya gitu ya lo. TTM? Rasa-rasanya gitu kayak menurut lo? Iya menurut tapi tuh cewek tau nggak lu udah suka? Sebenarnya sih ya sering dikompor-komporin juga sama temen-temen gue. Enggak, lu udah pernah ngasih tahu belum exactly-nya? Enggak. Cewek tuh tolol, gue kasih tahu ya. Cewek tuh nggak akan pernah tahu tuh cowok suka sebelum lu ngomong, karena kita nggak mau kepedean. Iya. Bukan ceweknya yang tolol. Bener. Cowoknya yang so gengsi-gengsi. Iya sih, itu juga. Iya. Tapi maksud gini ya, untuk konteks ini pendapat gue pribadi dari cewek. Maksudnya ketika kita berada di satu circle, terus ada satu circle kita suka sama kita tuh tahu sebenarnya, oh ini kayaknya dia suka deh sama gue, kayaknya ada perasaan yang beda deh sama gue. Tapi kita tuh nggak mau kepedean, makanya kita pengen si cowok itu confess. Betul. Bukan hanya dari tindakan-tindakan dia aja. Karena yang deketin kita dulu tindakannya juga hal yang sama, ngelakuin hal yang sama, ngebuat kita trust, ngebuat kita percaya, ngebuat kita kayak luluh lantah, habis itu udah. Nah, kalau ini konteksnya lu temen gue nih. Kalau nanti misalnya gue udah kebaperan ternyata lo nganggap gue beneran temen doang, mau kayak apa nih gue? Makanya cewek nggak akan pernah bisa ngebales karena lo nggak confess, nggak ngasih tahu. Pun lo udah ngasih tahu dengan tindakan doang, nggak cukup. Itu satu. Terus kalau dibilang, terus gue takutnya nanti kalau ada apa-apa terjadi, misalnya gue udah ngomong sama lo, terus kita beneran pacaran ataupun kita tidak pacaran lah, anggapnya gitu, kita nggak jadi pacaran, terus jadinya lo sama gue akan jadi masing-masing atau apa? Percayalah, yang membuat itu jadi masing-masing itu pasti laki-lakinya. Cewek tuh overthinkingannya parah, cum. Setuju gue. Jadi kita tuh pengen cerita gue lagi nih. Kita tuh sebenarnya pengen ya semua baik-baik saja. Kita berharapnya bahwa ya udah apa yang udah terjadi selesai, nggak apa-apa. Yang masalah cuma di hubungannya aja. Tapi silaturahmi kita nggak akan kenapa-kenapa kok. Tapi gue nggak akan mau mulai. Karena gue takutnya nanti gue mulai coba sosok baik sama lo sebenarnya adalah untuk menyelamatkan si pertemanannya, yang ada di otak lo beda. Nah karena si cowoknya tuh nggak pernah mau ngomong kan, karena si cowoknya tuh nggak pernah mau kayak nunjukin bahwa kita bisa berteman loh after this. Biasanya cowok cuma ngomong di awal doang tapi tindakannya nggak kayak gitu, tindakannya ngilang. Benar. Setuju cewek-cewek? Gue bilang apa, tapi kok masih ada cewek tuh. Dan gini bro, sebenarnya gue pernah bilang, gue pernah ngobrol juga sama Firda. Kalau lu suka sama seorang perempuan, iya, tapi lo tidak pernah mau ngungkapin rasa itu salah lo. Karena di pikiran perempuan, sekarang gini, laki-laki yang deketin untuk serius dan laki-laki yang deketin untuk main-main, effortnya sama. Tapi gue kayak apa ya, gue tuh pernah kayak apa ya, gue tuh sebenarnya lagi PDKT nih, contoh lagi PDKT. Sama siapa PDKT-nya? Ada orang lain. Dulu. Beda sebelum ini ya, ada di luar itu. Tapi intinya tuh kayak di satu circle kita, bukan circle yang kayak yang inilah. Beda lagi gitu. Jadi gue tuh kayak salahnya gue waktu di yang kasus sebelumnya itu tuh kayak gue tuh orangnya tuh kayak terlihat nafsunya bukan nafsu yang bukan iya. Enggak, bukan bro, maksudnya dia adalah kayak effortnya tuh terlalu too much di awal mungkin gitu. Iya bener, kelihatannya kayak ngejar banget. Kayak ngejar banget. Padahal gue belum mau nembak nih, gue nih kayak gue pengen mengenal kayak lebih dalam gitu. Kenapa sih nggak rasa-rasa tuh jangan ditahan-tahan. Bener. Tapi Enggak, ntar dulu, gue nggak mau tapi lu tuh nahan-nahan perasaan lu, gengsi lu, kalau lu mau dapetin seseorang, tunjukin kalau lu pantas dapetin dia. Iya. Jangan lu nahan apapun, jangan lu menahan diri lu. Ya udah kasih yang lu bisa di waktu itu. Karena ketika itu waktunya udah habis dan cewek ini lama-lama kalau lu maju mundur, cewek itu akan ilfil sama lu. Iya, tapi gini, gua tuh waktu itu gua pengen ini belum apa-apa, gua belum ini. Langsung ditolak, bro. Ketika lu nembak? Belum nembak kasusnya. Ya, gimana ditolaknya? Maksudnya tuh kayak apa ya, gua tuh kayak secara halus dia pergi. Secara halus kayak gue kan kayak lagi PDKT gitu, gue kayak IG story gitu lah, kayak posting gitu tentang dia. Nggak tentang dia, kayak ini gue kan ceritanya nih gue lagi ngedate nih, bukan ngedate, lagi PDKT, gue lagi di sebuah cafe gitu. Gue kayak lagi kayak makan gitu kan ya, gue
gue posting yang agak berbau-bau kayak Kita pacaran. bukan pacaran, kayak nikmatnya berdua lah apa gitu. Tapi dia udah peka, wah ini gue lagi ditaksirin, terus dia langsung tiba-tiba kayak iya, maksudnya bukan ngilang sih, tapi kayak lebih tepatnya tuh kayak Oke, inti gini bro. Apa sih kan aku udah gak suka kamu gitu ya, gitu lah pokoknya. Nggak kelihatan. Nyakitin gitu loh. Gini bro, intinya menurut gua besok kalau lu demen sama cewek, lu suka sama cewek, confess 100%, nggak bisa lu Ditolak atau tidak ditolak atau nggak ditolak adalah konsekuensi dari sebuah pernyataan dan tindakan atau sikap seorang manusia menurut gue. Betul. Oke, bro siapa? Edo, thank you bro Edo. Itu. Tapi ya confess besok langsung. Confess Be a nggak man, apa-apa. bro. Be a man. Udah, resiko kita ambil aja, kita telan aja nggak masalah kok. Bikin overthinking gitu kayak ya ketika suatu penolakan itu kan emang kadang kurang. Penolakan tuh emang banyak orang yang nggak siap atas penolakan ya, tapi buat gue lebih baik lo gagal karena lo sudah mencoba dibanding lo gagal tanpa lo mencoba apapun itu sih. Oke, thank you bro Edo, tepuk tangan buat bro Edo semuanya. Ada yang nggak yang punya cerita lagi? Nah, kita bahas ini dulu deh berdua. Oke. Menurut lo gimana? Menurut gue memang pada dasarnya kita beberapa kali gue hampir bahas ini dan setiap gue hampir bahas ini memang debat terus juga kita. Akan debat. Tapi ketemu kok endingnya. Ketemu endingnya karena intinya pada dasarnya tuh perempuan nggak akan pernah tahu lu tujuan lu apa kalau lu nggak menyatakan, kalau lu nggak ngomong. Satu. Karena gue pernah bilang laki-laki sekarang ini udah di zaman laki-laki yang mau ngedeketin untuk serius, effortnya tuh lebih kecil daripada laki-laki yang mau main-main. Laki-laki yang mau main-main bisa antar jemput, bisa ngebiayain lo apapun, effortnya lebih gede. Jadi kalau lo nggak kasih tahu ke perempuan ini, dia nggak akan tahu serius. Dia bisa pikir, oh mungkin lo kayak yang kemarin main-main, lo cuma nganter gue jemput gue, kemarin juga nganter jemput gue, tapi ujungnya main-main. Dan ini pendapat gue ya, kalau misalnya dia bilang tadi bahwa gue ngebet di awal nih kesannya kayak gitu kan, ternyata dianya cabut dan bla bla, makanya untuk lu nggak ngerasa bahwa apa yang sudah lo lakukan itu menjadi sebuah pengorbanan atau katakanlah seperti pengorbanan, lo ngomong dulu di awal baru give the effort biar bisa mengurangi kadar kecewa lo ketika jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Better kayak udah ini kita deket nih, udah tahu dong harusnya lo gue nggak deketin lo dideketin sama gue, harusnya udah sama-sama saling tahu kan. After itu ngomong dulu hasilnya apa, baru tindakan lagi. Kebanyakan zaman sekarang itu tindakan jebret, abis itu ketika kayak kitanya udah ngerasa ini mau bawa ke arah mana sih, satu lo nggak pernah ngomong, udah kelamaan juga, dan tiba-tiba lo ngedesak gue dan bla 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 segala macam, jadi kayak ilfeel. Rasa itu Tuhan ngebolak-balikin ya cepet banget. Jadi lu bertaruh sama waktu nggak bisa ditunggu, waktu ditentu. Gue setuju banget. Jangan pernah menunggu waktu, bener. Waktu tuh akan terus jalan, dia akan bodo amat, lu hancur, lu bahagia, lu apa, dia akan terus jalan aja. Tapi kesempatan yang lu ciptakan, kesempatan yang lu buat, itu adalah lu sendiri yang tahu kapannya. Betul, setuju. Jadi makanya kayak make a decision first. Tahu nih lo mau ngambil apa langkahnya. Iya, betul. Lo nyatakan, baru tindakin lagi setelahnya. Menurut gue itu lebih fair enough, menurut gue ya. Lo nggak bisa melibatkan orang lain kalau lo masih bingung sama diri lo sendiri. Indeed. Ya kan? Kan Lo selesai dulu dulu sama diri lo, pastiin dulu. Gue deketin ini orang ini, gue beneran suka nggak? Kalau lo udah tahu lo beneran suka, lo tentuin gue arahnya mau kemana sama ini orang. Ya. Kalau lo udah tahu arah lo mau kemana, gue udah selesai belum sama diri gue. Ya. Lo udah selesai sama diri lo, gue udah selesai belum sama masa lalu gue. Karena laki-laki yang baik itu ketika dia melibatkan anak perempuan orang, dia harus tanggung jawab selesai sama dirinya dulu. Lo masukin orang lain ke dalam diri lo, itu tanggung jawab lo. Jadi pastikan lo udah selesai sama diri lo, baru lo libatin orang lain. Dan kalau lo masih bingung, jangan libatin siapapun. Betul. Lagi di umur sekarang juga gue ngerasa kayaknya udah bukan, nih yang gue lihat, kita juga udah bukan umuran yang udah main-main bentar, gitu. Gue ambil boleh dulu karena Batavia tanpa es batu kurang mantap. Betul. Di episode closingan ini kita masih bersama Orang Tua Group. Thank you. Kita masih dapat sponsor dari Batavia pastinya yang selalu nge-support kita dengan sangat baik. Drum Whiskey, Mantaram, Iceland Vodka, Empire Gin, dan Bai Soju. Terima kasih. Tuangin buat lo. Batavia terbaik. Seru banget konten ini. Tapi menurut gue kayak gitulah karena ya apa ya? Terkadang orang tuh hanya peduli tentang bagaimana kita di mata orang lain. Betul. Kita selalu nggak pernah mau nanya kepada diri kita sendiri bagaimana kita dengan diri kita sendiri. Betul. Apakah kita sudah baik untuk diri kita sendiri? Belum tentu kan. Kadang kita masih suka bohongin diri kita.
otak sama perasaan itu selalu bertentangan satu sama lain. Yang satu bilang nggak harus dia, yang satu bilang enggak harus dia. Itu udah beda gitu menurut gue. Jadi ketahuilah dirimu karena hanya dirimu sendiri yang tahu itu. Betul. Mantap. Respect untuk cerita Bang Edo. Ada lagi? Wah, ada dong, udah mulai dong. Terpancing kan? Kalian ada terpancing kan? Ada dong. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jauh-jauh ke sini terus kalian nggak mau cerita. Yang di belakang mau cerita boleh lah. Kulik-kulik kisah asmaranya nggak apa-apa. Ayo mau cerita belakang. Banyak. Nah, mau. Nih. Ayo Kak. Itu tuh dikasih sama tim kita untuk clip on dan ini ya. Oke. Ya dipegang gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Gue tadi sebelum on cam sempet debat loh sama dia loh, kayak anaknya pinter. Iya ya. Iya gue suka. Halo Hati tuh followers dan penonton itu pada cerdas kok. Gue percaya itu. Terima kasih Aloha Besti. Mas. Oke. Halo Mas. Halo. Iya, kayaknya tadi ada masalah ya kita? Nggak ada? Ada sedikit lah. Clear kan ya? Oke. Nggak lah, aman. By the way, nama saya Kia dari Bekasi. Jauh juga. Ya, effort. Mantap. Dibilang mau cerita masalah pribadi enggak. Cuman untuk sekarang tuh gue lagi nyari kayak yang namanya solusi. Iya. Sebenarnya masalah orang sih bukan urusan gue ya. Betul. Tapi karena di sini basic gue adalah guru nih, by the way. Wow, pantes. Dan gue termasuk guru yang muda di sekolah dan gue menjadi wadah untuk anak-anak bercerita. Nah itu dia tadi kenapa. Guru sekolah apa Kak? Maaf. SMA, SMP, SD? SMP. Oh SMP, udah lumayan lah ya. Iya. Remaja. Dan sekarang tuh di sekolah akhir-akhir ini lagi rame yang namanya self harm. Oke. Apa? Ntar dulu gue nggak tahu. Iya, paham self-harm. Self-harm itu melukai atau menyakiti diri sendiri. Iya. Oh iya. Iya, makanya tadi sorry banget gue nanya gitu. Betul. Disclaimer dulu, gue nggak apa-apa untuk menceritakan hal ini karena ya gue sudah berdamai, tidak bermaksud untuk mengundang empati atau segala macamnya, tidak. Tapi ini mungkin aja bisa jadi pembelajaran untuk kalau HBC yang nonton episode ini. Saya adalah seorang pengidap penyakit mental health issues dan gue sudah 3 tahun ini minum obat. And gue sering melakukan self harm itu pun tadi makanya ditanyakan, you already doing that, iya benar. Iya. Nah, lanjut nanti akan aku masukin. Iya, Kayaknya ini ke gue berarti yang jawab. Iya. Bebas Gua siapa aja ahli. mungkin pengalamannya mungkin lebih banyak ya orang-orang ya. Saya lebih pengen dengar perspektif orang aja sih. Karena sejauh ini gue selalu jadi wadah, gue selalu mendengarkan cerita mereka. Meskipun gue tahu dengan didengarkan pun cerita mereka nggak akan menemukan solusi. Betul. Gitu kan. Dan mereka tetap akan melakukan hal itu. Gue nggak bisa ngelarang. Karena yang menentukan pilihan kan diri kita sendiri. Mau melanjut atau tidak gitu ya. Cuman yang bikin gue bingung nih, kayak anak-anak sekarang tuh untuk problem solving itu kayak susah banget gitu. Meskipun gue nggak tahu masalah mereka apa sebesar apa, atau mungkin juga gue kalau di posisi mereka apakah gue akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi gue nggak dapet solusi untuk murid-murid gue sih. Dan kebetulan di murid gue itu di sekolah ada kisaran belasan, dan itu yang diketahui. Oke. Dan itu lumayan yang sampai kayak minum obat, sorry gue menyebut brand mungkin ya, yang tidak. obat warung yang banyak banget gitu, sampai segenggam cuman mencari butuh tidur gitu, dan butuh tenang dan dia tuh cuman SMP. Iya. Oh banyak cum. Serius lah. Gue mengidap mental health dari SMP sampai ke SMA. Dulu minum obat baru 3 tahun. Teman sekolah gue juga ada, tapi kayaknya nggak sebesar mereka gitu problemnya. Sampai gue lagi ngajar, tiba-tiba siapa nih? Kok ada silet? Nah, gue lagi posisinya lagi ngajar, gue lagi cross check anak-anak, tiba-tiba di selipan buku tulis mereka ada silet. Akhirnya gue serahin ke bagian kesiswaan dan ya, lagi banyak problem itu. Oke, gue respon langsung aja kali ya. Gue respect sama Kak siapa tadi? Iya. Kak Kia, karena sudah mau mendengar cerita dari teman-teman yang membutuhkan ruang bercerita. Iya. Itu adalah salah satu moto dari Halo Hati juga tercipta untuk menjadi wadah untuk semua orang bebas untuk berkeluh kesah tentang rasa, asa, dan segala macamnya. Gini, dan gue respect juga untuk murid-muridnya yang bisa berani bercerita sama Kak Kia. Karena kalau dibilang kayaknya kalau gue dengerin doang juga masalah dia nggak selesai, kita nggak butuh diselesaikan, kita hanya butuh didengarkan. Karena dulu saya pernah bercerita kepada seseorang
Ada seseorang yang pernah datang ke saya untuk bilang bahwa saya menyediakan telinga saya untuk mendengarkan segala cerita Anda, tetapi pada faktanya justru dia yang membalas paling pahit. Membalas paling pahit itu apa? Ah, lo mah nggak seberapa. Fuck. Kita bercerita bukan untuk komparasi. Ini bukanlah kompetisi. Iya, gue cuma pengen cerita aja. Cuma kan gini, kenapa sih sekarang anak-anak zaman sekarang solve-nya, jalan keluarnya untuk problemnya mereka itu kayaknya sulit sekali gitu. Kayaknya banyak sekali hal yang masalah sekecil ini kok lo langsung nyilet sih, masalah sekecil ini kok lo nyarinya obat-obatan sih. Kenapa sih banyak yang kayak gitu? Karena satu, ada perkembangan digital yang cukup pesat yang belum siap kami hadapi. Zaman dulu kita buat main ke tempat teman kita tinggal manggil, Firda main yuk, dan lo main petak umpet. Ada interaksi sosial secara langsung terjalin, ada sentuhan fisik, ada quality time yang benar-benar dianggap sebagai time-nya, dan quality-nya banyak. Kalau sekarang tidak, gue di depan rumah lo, nyampe kafe main handphone masing-masing. Terus untuk apa? Kita belum siap ternyata untuk perkembangan itu. Belum lagi informasi didapatkan secara mudah zaman sekarang, aksesnya mudah sekali zaman sekarang. Gue nggak punya solusi apa-apa untuk itu, tapi gue cuma pengen bilang bahwa tolong tetap kuatkanlah telingamu untuk terus mendengar teman-teman yang butuh didengar. Karena dengan kamu peduli sama satu orang, kamu menyelamatkan satu nyawa. Kita tidak pernah tahu, aku jadi pengen nangis sih. Maksudnya kita tidak pernah tahu orang lain itu punya batas limit sejauh apa ya dalam dirinya dia, dalam menghadapi masalahnya dia, menghadapi dunia yang bercandaannya kadang suka nggak kira-kira ya. Gue kalau ada temen gue yang kayak gitu, ataupun diri gue sendiri masih suka melakukan cutting something like this or bla bla bla, gue cuma bilang bahwa dunia akan terus berjalan, Firda Indira. Kalau udah puas nangis ya, udah puas ngelukain dirinya, walaupun di mata orang lain kayak ngapain sih lo kayak gitu, caper ya. Emang selesai masalah lo dengan melukai diri lo sendiri? Oh, saya bisa bantah. Kalau, dan ini tips juga mungkin, tips and trick lah ya. Kalau ada teman lo yang punya mental health issue dan dia suka banget melukai dirinya dia sendiri, ataupun sampai melakukan percobaan bunuh diri, jangan dilawan. Kita hanya perlu dianggap benar. Walaupun kita tahu itu salah. Dalam hati kecil gue tuh, gue tahu melukai diri sendiri itu salah kok. Tapi makin gue dilarang, makin gue mikir. Contoh, ada satu cerita. Gue lagi kumat banget, gue bilang gue kumat, kayaknya rasanya gue udah gak pengen hidup lagi aja deh. Sayang nyawa gue, Tuhan ngasih ke gue yang gue gak suka hidup. Kayaknya ada orang yang lebih membutuhkan nyawa ini gitu. Padahal kan nyawa gak bisa dibarter ya, gak bisa diberikan, gak bisa disumbangkan kan. Kakak gue cuma bilang, emang lo pikir kalau lo mati masalahnya selesai? Tahu respon saya apa pada saat itu? Gue hanya ngerespon, kalau lo membuat gue bertahan hidup di kala gue udah gak mau bertahan, tandanya lo ngebiarin gue luka lebih lama. At least gue tahu masalah gue gak selesai, tapi gue gak ketemu kalian lagi. Saya gak ketemu biang masalah yang ngebuat gue luka lagi. Itu ngerusak gue, itu ngegrogotin gue secara perlahan. Jiwa saya ada, raga saya enggak. Raga saya ada, tapi jiwa saya udah gak ada. Saya sudah lama tidak di sini. Itu makin hancur kita. Tapi satu kali, satu waktu, gue punya teman kuliah. Dia lagi video call gue lama. Sampai setelah 1,5 jam kita video call, dia nyalain kamera. Dia bilang, Firda, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya. Kenapa? Iya, dari tadi gue teleponan sama lo, gue lagi di tali gantung diri itu. Dan ada talinya. Respon gue cuma kayak, oke, kalau lo mau pergunakan itu, silakan. Gue akan menjadi saksi hidup lo, teman lo. Tapi kalau lo mau memilih untuk membuang ya, ayo, gue akan juga menyaksikan. Gue gak tahu pilihan mana yang terbaik, karena gue bukan Tuhan yang bisa menghakimi manusia lain atau keputusan orang lain yang sudah dia ambil secara bulat. Silakan saja, apapun keputusan lo, gue respect. Dan dia buang. Kita hanya perlu dianggap ada dan dianggap benar. Karena yang kita anggap kepada diri kita sendiri, dunia ngasih senjata tajam. Jadi buat gue untuk ngerespon cerita lo, teruslah memasang telinga dan menutup semua indera yang lain untuk dirinya dia, siapapun siswa-siswi kamu yang bercerita kepadamu. Setelah kamu dengarkan, atau kamu mau respon atau kamu mau apapun, terserah. Better tanya dulu lo mau direspon atau lo hanya mau didengarkan atau apa. Itu better sesuai dengan yang dia mau gitu ya. After itu,
lo tutup semuanya untuk nggak lagi cerita ke orang lain. Keep it. Lo menyelamatkan satu nyawa dan respectful. Thank you. Keren. Oke, gue kalau sudah membahas tentang mental health, sudah membahas tentang orang yang mau bunuh diri gitu-gitu, gue biasanya nggak pernah mau komentar. Walaupun mungkin lo nungguin komentar gue, cuman hari ini pun gue tidak akan pernah komentar karena itu bukan ranah gue gitu loh. Jadi ya intinya sama kayak Firda, benar kata Firda, gue sekarang Firda pun memang cerita sama gue dia mengalami itu, dia seperti itu, bla 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 bla. Gue cuman terus menjadi pendengar yang baik aja buat Firda gitu. Tapi gue cerita sama pasangan gue bilang, gue seringnya ngobrol sama Firda karena Firda begini. Karena gue selalu bilang sama pasangan gue, ini orang partner gue, ini orang baik, gue bilang. Dan gue percaya, nggak tahu kenapa, gue nggak tahu ya kenapa dia punya, orang yang punya mental health itu masalahnya kayak gimana, cara dia menahan masalah kayak gimana. Karena gue belajar dari Firda, gue ngeliat Firda ini sebenarnya orang yang kuat. Ini orang yang kuat, ini orang yang hebat gitu. Dia definisi independent woman selalu gue sebut. Tapi kenapa di belakang itu dia lemah ya? Gue bilangnya lemah ya, karena gue orang awam dan ngeliat itu sebuah kelemahan gitu. Kenapa dia lemah ya? Jadi gue belum menemukan ini kayak gimana nangannya, gue cuman dengerin cerita dia dan kadang tuh gue kayak yang ngata-ngatain, ngapain sih lo gini. Cuman gue tidak punya, nggak tahu gimana cara menenangkan orang yang punya mental health, gue nggak tahu. Dan gue nggak mau so tahu. Jadi gue cuman ya udah, lo mau ngapain serah lo. Cuman sedetail apapun hal lo lakukan, lo cerita sama gue. Tahu nggak definisi orang-orang yang sakit seperti gue adalah gampang banget deskripsi ini. Seperti baju yang dipakai Boy Ahmad ini. Heart in private, healing silence, happy in public. Kami selalu begitu. Jadi kalau gue pernah, gue punya second account. Ini ya cerita sedikit aja ya. Gue punya second account gitu. Terus gue menceritakan ketika gue lagi kumat. Itu hanya untuk sebatas memori gue aja. Ada yang ngomong gini, lo ngapain sih kayak gitu caper ya? Hey, ketika gue lagi melakukan itu tidak ada siapa-siapa. Dan saya selalu benci ketika saya kumat di depan orang. Tapi mungkin orang bisa ngeliat efek sampingnya, kayak ada luka di tangan gue misalnya, atau kayak gue nangis misalnya, something like. But kita nggak akan pernah, kalau emang kita caper kita nggak akan pernah. Kecuali ada sih beberapa teman gue yang benar-benar kayak, gue mau bunuh diri, terus gue live. Ada lagi temen gue. Ada lagi teman kita lagi. Tapi itu juga nggak apa-apa. Gue nggak tahu juga masalah dia susah. Iya, makanya gue nggak pernah mau. Kalau itu mungkin gue nggak paham tujuannya dia apa atau segala macam. Cuma percayalah orang-orang yang kayak gue, itu adalah orang-orang yang merasa bahwa dunia sebrengsek itu. Untung saat ini saya sudah sadar bahwa dunia akan terus berjalan seperti bangsatnya dia mau, seperti brengseknya dia mau. Dia nggak akan peduli kita kayak apa. Yang perlu kita sadari adalah jangan mau rugi lebih banyak. Terus berjalan, terus bangkit. Gak apa-apa, sekalipun lo harus berdiri di atas paku dan kaki lo berdarah habis-habisan. Menurut gue, yang bisa nyelesain hidup lo cuma Tuhan kok. Gue berapa kali mau coba bunuh diri, pada faktanya enggak, masih hidup. Berarti Tuhan masih bilang enggak, belum selesai. Tugas lo masih banyak, Firda. Gak tahu tugasnya apa, tapi ya jalanin aja. Betul, karena Tuhan mengirim gua ke lu. Betul. Coba kalau gua karena Tuhan membuat gue bisa menciptakan hal-hal. Coba kalau gua orangnya on schedule, terus gua orangnya coba kalau misalnya gua orangnya on schedule, terus gua orangnya rapi, mungkin lu nggak stres kan? Jadi kan stres mikirin gua, gedek sama gua, jadi kayak anjing daripada gua bunuh diri mending gua melin bocah gitu. Iya benar. Jadi itulah maksudnya, gue percaya mungkin buat hal-hal bestie di luar sana yang merasakan kesendirian, merasakan bahwa hidup kayaknya nggak adil, karena memang nggak ada yang adil di dunia ini. Betul. Pun hukum aja juga kita tahu tidak adil di negara manapun di dunia ini. Keadilan hanya ketika kita nanti di akhirat ya sih. Jadi kayak jangan pernah dicari soal keadilan. Keadilan itu adalah nilainya, value-nya itu kamu yang punya, kamu yang cetuskan. Betul. Dan tadi kan lu cerita kalau lu guru kan. Jujur gue adalah orang yang sangat menghargai guru. Respect. Gue nggak tahu ya, tapi gue ngelihat guru itu tuh setara sama orang tua. Malah terkadang lebih berat. Karena orang tua tuh menitipkan kita ke guru. Didik anak gue ya. Dan hasilnya menjadi orang yang hebat. Dan akhirnya dibanggakan orang tua. Betul. Makanya gue percaya ketika dibilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Karena yang dikasih jasa kan orang tua.
Ketika kita bersantun sama orang, ketika kita berbuat baik, yang ditanya adalah anaknya siapa dia, bukan muridnya siapa. Bener-bener definisi gue nggak tahu siapapun yang membuat pahlawan tanpa jasa itu, gue sangat setuju banget dan terima kasih untuk semua guru. Saya bisa baca tulis, saya bisa duduk di sini, saya bisa berbicara, ngerti abjad, itu semua karena guru. Orang tua saya menitipkan saya ke kalian dan kalian memegang amanah itu dengan membalikan anaknya dengan ilmu yang bermanfaat sampai hari ini. Terima kasih buat semua guru. Respect. Oh, terharu ya. Nggak apa-apa tau kalau mau nangis. Aku juga dari tadi nahan nangis. Sumpah, gue respect banget sama guru. Tapi disclaimer ya buat teman-teman yang dari tadi kita bahas, mungkin teman-teman di luar sana ngerasa kayak, oh berarti nggak apa-apa ya untuk self harm. Tidak. Bukan nggak apa-apa dan bukan diperbolehkan, itu tetap hal yang salah. Kalau lo ngerasa lo nggak baik-baik aja, nggak ada ruang bercerita, baik teman, baik keluarga, baik guru di sekolah atau segala macam pun itu, kita punya profesional, ada yang namanya psikolog atau psikiater, datanglah ke mereka. Jangan malu, jangan merasa kayak gue kan nggak gila. Tidak, kita tidak bilang kamu gila. Tidak ada. Semua manusia itu punya mental health, maksudnya punya problematika dengan dirinya dia masing-masing. Gue percaya itu. Jadi kalau emang kayaknya gue ngerasa nggak baik-baik aja, kayaknya gue udah parah banget dengan diri gue sendiri, datanglah ke profesional karena yang bisa nyelamatin diri lo, ya hanya lo. Yang peduli lo, ya hanya lo. Yang ngancurin lo, ya hanya lo. Orang lain cuma bumbu daripada fucked up-nya kehidupan. Betul. Setuju gue. Respect, tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini udah deep banget sih. Kenapa lo selalu deep kayak gini ya? Ya Allah. Tadi bahasan kedua deep banget sih. Pembahasan kedua deep banget. Ada yang mau cerita lagi? Satu penanya lagi deh kita kasih. Pasti mau dong mbaknya. Ayo dong, Masnya deh. Jauh-jauh deh dari Bekasi kan? Masnya. Oh, Tangerang loh, jauh loh. Ayo, cerita yuk. Gak apa-apa. Minta opini-opini kita sharing juga gak apa-apa. Karena ini wadahnya kita untuk saling ya, minta opini juga gak apa-apa. Oh, mbaknya mau? Ayo, boleh, mbak. Ini ada clue-nya dari Manca Rempah. Mau katanya. Maju. Kalau krunya Manca Rempah kita harus kan maju. Ayo dong, biar maju masuk ke frame. Sekalian promo loh ini. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Ayo di teman-teman di sini. Masnya mungkin. Masnya mau nggak? Mbaknya deh. Dari tadi ngeliatin mulu udah mau nangis kan. Apa-apa. Tapi gue mau tahu dong tujuan kalian. Ini kan kita di halo-halo. Kita stop azan dulu ya, break azan. Stopin azan. Break azan. Oke, kita break azan dulu. Ini ada yang baru datang lagi, respect. Gila. Teman gue juga tapi. Iya, Yono Bakri kan stand up comedian. Yono Bakri, betul. Bang Yono, respect Bang Yono. Jangan gitu tau itu. Ada yang mau nanya lagi? Ini dia udah megang mic, udah dikasih. Oh, boleh silakan. Kenalin semuanya, nama gue Rafli. Rafli. Nah, di sini gue mau Siap, cerita respect. aja. Gue itu kan orangnya suka bercanda ya. Oke. Jadi kayak gue pas ngedeketin orang tuh. Boleh nggak mic lo agak deketan dikit? Oh iya, gini, Oke. udah belum. Udah. Jadi pas gue ngedeketin orang tuh emang tahu gue bercanda dan dia mikirnya kayak gue tuh biasa aja, nggak ngedeketin gitu loh. Anjing gue banget lagi. Terus pas gue confess dia tuh nggak ngasih jawaban, kayak Iya, gue iya. nggak mau, lu pasti bercanda. Iya, paham Nah, gue. pas gue udah cabut, terus dia juga cabut. Akhirnya pas kita ketemu lagi dalam waktu yang lama, terus dia bilang, Kak, Lu kayaknya gue suka sama lu, tapi lu itu beneran gak sih? Iya, Pas iya. gue bilang beneran, Iya. dia juga ngerasa kayak, kenapa nggak percaya gitu loh sama yang gue omongin, karena gue sering bercanda. Iya. Nah, apakah gue harus ngerubah diri gue yang kayak gue serius terus atau gimana tuh kira-kira? Enggak. Gini, bro. Kita pakai berdua bilang enggak. Nih. Mana kamera yang paling dekat nih? Nih. Semua cewek sepakat bilang mereka nyari cowok idaman adalah cowok yang humoris. Tapi yang dipacarin yang ganteng. Bangsat lah. Mohon maaf, mantan aku jelek sih sebetulnya. Ya kan, semua. Enggak, jangan percaya, betul. Cewek-cewek percaya nggak dengan omongan Sekarang itu? gini. 3, 2, 1 kita bilang ya. Coba jawab. Ini ada Nggak. 5 cewek. Gue tanya, emangnya cewek-cewek peduli banget tampang? 1, 2, 3. Enggak. Sekarang lo pada ngomong enggak? Emang enggak? Enggak. Banyak kan yang pacaran ceweknya cakep cowoknya jelek. Iya. Langgeng. Sekarang gini, Debatnya seru nih. Gini. Idola gua Gofar Hilman pernah bilang, cowok ganteng kalah sama cowok kaya. Cowok kaya kalah sama cowok humoris. Cowok humoris kalah sama cowok yang bikin nyaman. Ini keempat-empatnya bukan kalah nih. Kalau ada cowok satu udah ganteng, kaya, humoris, bikin nyaman. Iya. Kalah cuma. Enggak, tapi Gua nggak setuju dengan fisik nomor sekian.
gue setuju untuk fisik nomor sekian. Enggak, ntar dulu. Yang tadi lu bilang, siapa tadi bilang banyak cewek yang ngelihat Aku pengen bantah. ceweknya cakep, cowoknya jelek. Cantik dan ganteng itu relatif. Ganteng menurut itu udah ganteng. Tapi kan amat. Menurut lu cewek yang itu yang macam cowok yang menurut lu jelek, menurut dia ganteng. Menurut lu. Akhirnya halo berkomedi, ya Allah. Menurut lu jelek. Tapi banyak juga yang bilang Iya, tapi menurut mereka. kok dia mau sih kan cowoknya jelek? Menurut dia ganteng. Enggak. Lah menurut dia. Karena dia dapat kenyamanan dari cowok itu. Ini gue tengahin ya Cum. Gue tengahin ya Cum. Gak bisa gue kayak gini. Gue Bohong. nonton di episode Ini bohong nih, yang ini bohong nih, kenyamanan bohong. Serius. Ini kenyamanan tadi bohong nih. Tapi banyak orang. Oh iya gue Betul. Ya, gue tengahin ya Cum ya. Gue baca di episode Prilly Latukonsina season 3 kita, dia bilang, gue akan respect sama dia as my husband, as my leader, walaupun dia nggak punya duit sekalipun. Iya kan? Yang ngomong Prilly. Nah, cowok-cowok komentarnya adalah kayak, ya karena lu udah punya klub bola, iya dong. Iya. Lo udah kaya, enggak, cewek emang kayak gitu. Kita nggak peduli sebenarnya. Lo kalian lihat gak kemarin ada cewek yang bilang minimal pasangannya harus punya 1 M. Lihat gak? Banyak kan yang setuju? Banyak kan yang setuju? Lo 2, disono 15.000 orang setuju. Bentar, pernah denger gak? Coba kasih mic sama kasih ininya. Oh Ya, ntar gue jawab. Ini perdebatan seru nih. Apa gimana? Pernah dengar nggak? Dideketin Mbak dua-duanya Mbak. Oke, Itu buat konten saya. Pernah betul? dengar nggak ada cewek sama cowok nih, misalnya mereka berhubungan atau Ya. pacaran Badan. ini ya? Enggak. Enggak. Relationship. Namanya nanya. Berpacaran. Oke. Tapi si cowok ini jarang ngajak jalan karena si cowoknya mikirnya gue mau ngasih makan apa ya ceweknya. Padahal cewek nggak mikir kayak gitu. Yang penting gue sama lu ngobrol. Tuh. Dan itu terjadi. Itu benar. Itu terjadi. Cerita gue belum gue ceritain kan. Masa gue cerita di sini? Enggak serius. Lo tau nggak sekarang lagi rame kok? Gue bahkan lagi nonton TikTok. Lagi rame cowok cewek bikin POV diajak pacar jalan tapi nggak dikasih makan. Pulang-pulang makan sembako. Itu nyakitin hati. Itu campaign. Mau 2024 bro. 2024 apa urusannya sama cewek pacaran? Politik. Lah. Tadi ngasih apa? Sembako kan. Nah mau bagi-bagi mungkin nggak tahu. Positif thinking aja. Maksud gue gini. Kita berdua itu 2 gender yang berbeda. Kita membela diri kita. Dan kita tidak mau jujur, nggak apa-apa juga gitu sebenarnya untuk jujur. Tapi kita nggak bohong. Statement yang mana yang salah? Yang tadi yang awal yang kalau fisik lebih utama daripada apa humoris, enggak gitu, faktanya enggak gitu di lapangan, enggak. Nih halo Kak Besti, lu nyesel kan gak datang live, lo lihat di belakang krunya Lancar Empau udah sampai duduk di bawah nontonin kita doang, lo harus datang hal-hal. Menurut lu ganteng nggak? Enggak. Oh, gue setuju berarti kalau. Tapi lu humoris kan? Lu humoris Tapi humoris. dan pernah ada di Dan kita suka. Di episode mana tuh lu bilang kalau lu Tapi cowok kan gue langka. digaji alohan, gue ada. Iya. Lu jangan begitu ntar kenal lagi Apa sama sih? ini. Oh iya. Jadi kemana-mana ya? Kan gaji. Ntar kenal lagi. Kan Ntar kenal gaji. lagi, jangan. Udah, itu internal. Dikat ya, yang itu dikat ya. Tolong salah 3, 2, 1, lanjut. Enggak, maksud gue enggak sih. Nih, bang, gue tanya Suka sama banget lu, Bang. menjerumuskan Gue tanya diri. sama lu, Bang. Lu setuju nggak kalau cowok cewek tuh nggak peduli cowok ganteng? Cewek tuh nggak peduli sama cowok mau mukanya kayak siapa kek? Nggak setuju kan? Sumpah gue pernah punya mantan, temen-temen gue bilang muka mantan gue kayak jenglot. Standar lu jelek. Kata dia gitu, tapi gue nyaman-nyaman aja, gue nggak peduli itu. Nggak usah disebut dong. Disuruh ngejerumusin badan mulu, gue halo ya Allah. Dua-duanya lah sama lah, cowok cantik sama cewek cantik sama cowok ganteng udah lolos dari 50% perjalanan kehidupan. Mereka tinggal ngejalanin 50% lagi. Itu fakta lah. Coba gue tanya, kalau menurut Bang Bocem Cem nih ya. Seru banget. Ayolah. Lebih menang cewek cakep apa cewek humoris? Gua. Iya. Untuk dipacarin. Ya serah mau diapain kek. Kalau gua. Enggak mau dipacarin. Karena gua masih pilih cewek cakep. Karena gini, ya. Ntar dulu. Oke. Belum selesai nih. Gue pasti pilih cewek cakep. Gue jujur nggak seperti kalian denial. Ngakunya gini. Gue nggak apa-apa cowok gue jelek tapi humoris, tapi tiap hari nonton cowok Korea, opa depan cowoknya. Nggak sakit hati nggak cowoknya tuh digituin?
Gua enggak. Gua enggak doyan Korea. Ya oke. Jepang lo. Enggak. Tapi gini. Gue nengahin dulu semuanya lah ya. Oke. Kita satu-satu, kita bedah satu-satu. Dari ceritanya Rafli bilang, apakah gue harus merubah diri? Ini kita udah mulai konteks ke awal lagi ya. Tidak harus. Dia hanya butuh diyakinkan. Apalagi dia juga sudah bilang bahwa dia interesting juga kan. Perempuan itu dari 0 ke 100, Fli. Kalau laki-laki dari 100 ke 0 kalau suka sama cewek. Gue udah lihat tampangnya oke, gue udah lihat pribadinya bisa cocok dan klop sama gue. Gua udah lihat tampangnya oke. Bentar. Poin 1 ya. Boleh jangan dipotong nggak? Ntar di komen nama Halo Abesti. Dapat orang kan beda-beda. Nah, sekarang udah dapat orang beda-beda. Bentar. Plin, denger dong. Nih ya bentar. Tampangnya oke untuk dia, nggak tahu standarnya apa. Oke, kita clearing lagi ya. Ini pendapat gue pribadi aja. Perempuan, kalau ini konteksnya cerita Rafli dulu ya, Oke. kita bedanya ya. Menurut dia dari segi penampilan looks udah oke. 1. Terus dia nyaman. Apalagi kenapa gue bisa bilang dia nyaman? Karena lu bilang bahwa dia sudah oke sama lu, tapi dia nggak percaya karena lu selama ini selalu bercanda, iya kan? Gini, perempuan sekali hancur, trust isunya kemana-mana. Percayalah, once dia dihancurin satu kali, ke laki-laki lain akan ada komparisi. Itu pasti. Perempuan terutama, karena apa? Dengerinnya ini nggak pakai logika, mati. Beda sama laki-laki, gue udah selesai sama yang lama gue buruk dan segala macem, hati gue suka sama dia, ya udah itu dia. Gue nggak peduli mantan gue dulu kayak lu juga atau enggak. Bentar, jangan dibantah. Iya. Nggak jadi. Itu menurut gue, karena perbedaan laki-laki dan perempuan adalah logika dan perasaan. Itu perbedaannya, 1. Jadi, lo nggak perlu menjadi orang lain, just being yourself aja, tapi bikin dia trust, bikin dia percaya lagi sama lo, bahwa gue beneran waktu itu gue ngomong gue mau sama lo, beneran gue mau lo. Perempuan hanya butuh kepastian. Kepastian hadir dari mana? Dari keyakinan yang lo berikan aksi dan omongannya. Oke. Dilihatnya dari situ. Oke. Kita bedah dari mbaknya ya. Enggak mau gue mau dari gua. Nggak apa-apa gue egois hari ini. Ada satu yang gue minta 15 menit deh, jangan 10 menit. Tadi Firda bilang perempuan itu pakai hati bukan pakai logika. Bener nggak lo ngomong gitu? Iya betul. Bener. Tapi apa kabar perempuan-perempuan yang ngomong gua dilahirkan, dibesarkan, dididik sama keluarga gua, disekolahin sampai S88, skincare gua segini, masa lu datang tiba-tiba mau ngajak gua hidup susah? Itu hati apa logika? Jawab, nggak usah diem lu. Logika kan? Bentar. Gue bisa bantah yang itu. Apa? Iya kan tadi Firda bilang perempuan itu berpikir pakai hati, bukan pakai logika. Terus apa kabar perempuan-perempuan yang bilang gue disekolahin sama keluarga gue sampai gue tua, sampai gue berpendidikan tinggi, dikasih makan enak, skincare gue harganya mahal, terus tuh datang ngajak gue hidup susah. Itu hati apa logika? Logika kan? Coba kasih mic sama ini ya. Kalau yang bukan matre sih, mungkin dia cewek yang realistis aja. Bukan sebenarnya ada beberapa part kalau misalkan cewek tuh Ini kita boleh lebih dari sejam nggak sih? Boleh lah ya. ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Sekarang dibedain lagi nih. Tuh. Realistis dan logika. Tadi kita hati logika nih. Oke, tapi ya menurut Boleh, gue biar dia Oke, itu nggak cuma sebagian. Betul. Enggak semua orang tuh beda-beda. Jangan disamaratakan. Jadi kalau misalkan Gue setuju. iya kan, Gue setuju. kalau misalkan si A, si B, si C begini, belum tentu si D, si F begitu juga. Iya betul. Iya nggak? Betul. Itu gue percaya sama yang itu. Tapi kalau misalkan mau dibikin statement disamaratakan itu jangan. Iya. Tapi kita juga nggak boleh bikin statement perempuan. Kalau kita udah bilang perempuan pakai hati, perempuan Gini. nggak mandang fisik, itu berarti sama ratakan dong. Iya, mungkin yang rata-rata. Rata-ratanya gue mau lebih setuju. Rata-ratanya perempuan berpikir pakai logika. Gini ya. Ini cowok banyak nih. Gue Laki-laki. Cowok kalau udah sayang sama cewek, goblok nggak lo pada? Semua dikasih nggak sama lo? Semua dikasih. Lo dikasih di awal doang, gue liat-liat. Emang di awal doang? Di awal doang. Ya, mana ada. Enggak di awal doang. Kalau cewek Gue laki. setuju dengan dulu gue percaya dengan statement laki-laki pakai logika, perempuan pakai hati. Tapi di tahun ini gue udah mulai nggak percaya itu karena rata-rata perempuan yang pakai logika. Karena perempuan ngitung. Tahu kenapa?
Karena Kenapa? ngalamin pribadi ya? Enggak kayak gue. Kirain. Oh gitu menang-menang mau nikah. Nah ada gini, kenapa perempuan akhirnya sekarang pakai logika? Karena sudah berkali-kali merasakan patah hati. Patah hati itu bisa mengubah sudut pandangan seseorang terhadap cinta antara susah percaya atau mati rasa dan ini quotes aku. Aku ulang quotes aku ya. Kenapa perempuan itu sekarang banyakan pakai logika? Karena dia beberapa kali mengalami patah. Perempuan yang sering kali mengalami patah itu hatinya bisa merubah sudut pandangnya dia. Dari antara susah percaya atau mati rasa, dan kebanyakan perempuan zaman sekarang mengalami keduanya, susah percaya dan juga mati rasa. Jadi buat apa lagi gue pakai hati? Sekarang gue juga bisa kok pakai logika. Jadi seperti itu. Makanya agak bias kalau kita bicara laki-laki dan perempuan. Kenapa sih cewek ribet banget? Itu pasti di pandangan laki-laki. Maunya apa sih? Tadi lo bilang nggak pakai lihat pandangan fisik. Tadi lo bilang nggak ini nggak itu nggak akan ada rumus pasti dalam sebuah kata cinta. Setuju. Percaya deh. Setuju. Cinta datang tanpa kita minta. Cinta tumbuh tanpa kita harapkan. Makanya kalau gue boleh sedikit saja membalikan kepada agama atau kepercayaan, kalau lo cinta, pengorbanan paling besar adalah kening sujud dalam sembah dan bibir yang tidak berhenti berdecak menyebutkan namamu tanpa ampun. Selesai. Tuh, Maksudnya adalah itu sajak gue, itu sajak gue ya. Maksudnya gini ya, maksudnya apa sih kening sujud dalam sembah? Rasa cinta terbesar bukan dari lo antar jemput dia, lo bayarin dia, duit lo seberapa banyak, muka lo seberapa ganteng, humor lo seberapa lucu dan segala macam, tidak. Cinta akan bisa dibayarkan dari seberapa banyak lo meminta kepada sang pencipta. Enough. Setuju gue. Kita kadang hanya mengutamakan egosentrik. Gue mau dia, gue harus dapet dia, gue akan berjuang untuk dia, nggak apa-apa gue ditaiin. Santet lah. Nah, karena manusia berpikirnya simple zaman sekarang. Gue baru ditombak kemarin, gue baru disakitin kemarin, gue baru hancur kemarin. Lantas apa yang bisa gue berikan lagi kepada orang yang tenaga gue sisanya tinggal dikit? Ya harapan kan? Harapan datang dari mana sih? Setuju. Dari lubuk hati. Pernah minta nggak harapan lo bahwa harapan lo harus dibayar? Gini, harapan datang begitu aja, tapi pengorbanan butuh belas kasih, butuh balasan. Makanya kalau cinta, benar kata Sujiwo Tejo yang pernah dikutip sama Bojum Ahmad di season 3 kita, cinta nggak butuh karena cinta nggak butuh ada kata tapi, nggak. Cinta tulus aja. Lo tiba-tiba kehujanan harus jemput dia dan segala macam. Waktu lo jalanin lo nggak ngerasain itu adalah pengorbanan kan? Tapi ketika lo nggak dibalas pengorbanan lo suatu ketika, lo bilang ke orang-orang, gue udah pernah ngasih ini lo buat dia, gue udah pernah begini lo buat dia, hanya buat dia bla bla segala macam. Tai. Itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Kalkulasi. Itu kalkulasi. Makanya gue pernah bilang, sampai gue ditanyain, sampai sekarang detik ini gue masih ditanyain. Gue pernah punya statement gini, cinta itu tidak butuh kalkulasi, pretensi, ataupun plagiasi. Cinta itu murni. Yang bikin jadi salah kaprah adalah ekspektasi. Betul. Mantap. Udah, sesimpel itu. Terbaik. Akhirnya kita sepakat ya di closing statement itu, gue setuju. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu perlu kita kerjasama dalam suatu hubungan gitu. Terus kemudian buat cowok-cowok yang dari tadi setuju, cowok juga jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan minta effortnya dihargain. Lo kalau effort aja udah. Maksud gue, kalau lo emang sayang sama tuh perempuan, lo emang cinta sama tuh perempuan, udah effort aja habis-habisan. Urusan effort lo dibalas atau enggak itu udah bukan urusan lo. Dan urusan besoknya yang diselingkuh, lo udah effort nih, lo udah tulus sama dia, lo udah baik sama dia, kasih yang terbaik, jangan minta balasan. Urusan dibalas atau enggak sama dia, urusan di nanti selingkuh atau enggak, itu bukan urusan lo. Itu urusan dia sama attitude dia sama Tuhan, selesai. Dan buat perempuan juga ya, gue ngasih tau juga, walaupun ketika kita sudah didapati hatinya oleh laki-laki kita, oleh pasangan kita, terus kayak, lo di awal doang bla bla bla, akhirnya lo kalkulasikan semua apa yang pernah dia perlakukan, lo perhitungkan dengan hal itu, enggak, lo bukan perempuan sejati. Tenang aja, harga diri tidak pernah ada kata nominal berapanya kok. Sekarang kita bilang ya, sering nggak kalian dengar statement harga diri bos? Berapa harganya? Setuju. Ditakarnya pakai apa? Nggak ada kan? Yang tahu dirimu dan dirimu sendiri. Gue pernah punya statement bahwa kalau memang kamu mutiara, kalau memang kamu baik, teruslah menjadi orang baik sekalipun namamu sedang tidak baik-baik saja di dalam cerita orang lain. Kalau lo ngerasa lo mahal, terus menjadi mahal, tapi bukan berarti mahal tidak boleh banting harga.
lebih baiknya gini, analoginya ya. Kita pakai main analogi di sini. Kalau kita menggambarkan kita mutiara dan kita bersembunyi, kita berada di balik rak buku, terus lo berharap orang ngelirik ke rak buku itu yang sudah banyak debu dan segala macam, dan lo tetap mau ternilai mutiara lo mahal, ya lo nggak bisa. Sesekali lo perlu gelinding ke bawah untuk ada orang lain ngelihat, oh lo mutiara ya. Anjir. Buat orang lain ngambil si mutiaranya itu. Yes. Karena seluruh harga yang bukanlah konsumsi primer dan sekunder tidak ada nominal pasti. Pun ada nominal pasti, itu hanya perkara angka 0 sampai 9 kemudian kembali lagi kepada 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 balik ke 0 nggak? Nominal hanya perkara angka 0 sampai 9. Selebihnya harus balik lagi ke 0 kan? Jadi nggak ada. Buat harga diri, buat value diri, buat apapun yang tidak ternilai harganya, itu kamu yang punya. Harganya mau dicetuskan berapa. Jadi stop untuk being kayak, gue cewek kemarin lo ngasih gue segini banyak nih cum sebagai PDKT-an lo, tiba-tiba ketika gue udah bales lo kayak lo pergi sama cewek lain, lo tidur sama cewek lain, lo bla bla segala macam, dan lo marah. Tidak. Kamu sudah menaruh diri kamu di atas itu. Mahkota kamu jangan kamu turunkan sayang. Hanya karena cintamu, rasamu, pengorbananmu atau apapun itu bahasanya jatuh di tangan orang yang tidak tepat. Tuhan lagi menyelamatkan kamu dan bersyukurlah untuk itu. Closing statement yang sangat luar biasa di season 3 ini. Respect sih gue suka banget. Kalian setuju nggak kalau Halo Hati akan dibuat tour ke kota-kota? Setuju. Ataupun Halo Hati kita bikin lebih intimate, kita bikin api unggun kayak kita camping segala macam, setuju nggak? Setuju. Kalian ya komen di kolom YouTube ya, jangan DM ke gua. Biar bos DM ke kuliah. gua terlalu rame. Komen di YouTube aja. Komen sebanyak-banyaknya, Halo Ha yang ngadain tour dong. Halo Ha ngadain ini dong. Kita mau kok beneran deh. Selagi OT menemani, Batavia menemani. Selalu dong. Oke, teman-teman. Respect banget tapi gue yakin banget untuk di episode kali ini kita akan ngerasanya intimate banget sama teman-teman yang datang ke sini. Halo Ha Besti. Kita sebutannya buat followers dari Halo Ha adalah Halo Ha Besti. Nggak kelihatan. Sorry. Oke, buat mungkin ngerasanya untuk teman-teman Halo Ha Besti di luar sana yang nonton konten ini ketika ini tayang, gue nggak tahu ketika ini tayang apakah obrolan kami masih relate ataukah apa yang kami debatkan di sini adalah pernah kalian rasakan, gue nggak tahu itu. Cuma untuk teman-teman yang datang ke sini memang Halo Ha Hati live atau closingan dari seasonnya Halo Ha Hati yang episode yang season ganjil itu selalu diadainnya live agar kita lebih bisa intimate. Halo Ha Hati adalah sebuah konten podcast yang gue bikin dan gue ciptakan sendiri as a founder, dan kita kerjasama dengan Blue Media. Terima kasih Blue Media. Dan sekarang kita sudah punya silver play button. Gue harap pas kita tayang sudah dapat yang lain ya, yang sudah lebih besar dari ini. Saya harapannya itu. Kita akan terus ada selagi kalian mau dan selagi kalian ngikutin kami di sini, karena ruang bicara itu perlu. Gue membuat Halo Hati adalah untuk touch people hearts. Di mana bahwa kita memang sesama manusia, kita butuh berinteraksi lebih dekat, lebih baik. Jadi kalau ngeliat gue di luar sana atau segala macam, panggil aja, karena gue menciptakan Halo Besti bukanlah followers, bukanlah penonton. Kalian adalah keluargaku di luar sana dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah support kita. Tapi kalau ketemu gue jangan panggil, gue parnoan orangnya. Itu kalau bocum, kalau gue panggil aja. Jujur, boleh sedikit cerita di closing season ini kali ya? Enggak. Sedikit doang demi Allah, sedikit. Cerita apa? Cerita season ini. Gue ngebangun Halo Hati tuh udah 3 season. Dan cukup lika-likunya lumayan agak astagfirullah gitu, banyak sekali. Banyak hujatan, banyak haters, banyak juga fansnya dan segala macam. Gue respect sama apapun perjalanannya. Walaupun beberapa kali gue live di Instagram gue pribadi ataupun di TikTok sampai nangis-nangis untuk menceritakan bagaimana saya membangun ini dengan begitu sulitnya. Tapi kalian masih mau nemenin gue sampai di titik ini. Thank you banget untuk Halo Besti di luar sana. Semoga kita suatu waktu bisa bertemu. Tapi gue cuma pengen bilang bahwa kalian tidak pernah sendirian. Apapun yang gue keluarkan, apapun yang Bocum keluarkan, ataupun co-host gue yang lama dan bintang tamu kita yang pernah ada di Halo Hati, itu menjadi opini yang menjadi perdebatan bagi kalian semua. Tapi kita tidak bermaksud untuk itu. Kita hanya ingin sharing menurut opini kita masing-masing. Dan kalau menurut kalian, episode Halo Hati Live itu perlu selalu ada.
tulis di kolom komentar dan pendapat kalian mengenai beberapa tema tadi kita sudah bahas, kita sudah ungkit di sini. Beberapa tema yang kita bahas. Mungkin di episode-episode mendatang kita akan bahas tentang banyak hal yang kalian udah request, tentang hubungan tanpa status lah mungkin, atau kayak tentang kita mendalami anak broken home, atau mendalami tentang mental health issues atau something like. Silakan tulis aja di kolom komentar kalian mau bicara tentang seperti apa yang kalian inginkan untuk dibahas di Halo Hati, dan bintang tamu siapa. Dan di Halo Hati season 4, di closingan season 3 kali ini, gue as a founder Halo Hati, gue akan bilang kita membuka kembali untuk followers yang mau datang ke kami untuk bercerita langsung dan intimate sama kami. Let's go. Silakan aja kalian bisa langsung DM aja ke Instagram Halo Hati, Instagram Bloom Media, Instagram gue Firda Indira, dan Instagram Bocom Ahmad. Silakan aja, tapi lebih baik di kolom YouTube karena lebih gampang di trackingnya. Betul. Silakan aja. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita, follow TikTok kita, follow Instagram kita di Halo Hati dan Bloom Media. Dan buat teman-teman yang mungkin ngerasa kita masih belum selesai di episode kali ini, silakan tulis di kolom komen sebanyak-banyaknya apa kesan pesan kalian dari beberapa banyak yang datang di sini. Gue butuh banyak masukan, gue butuh banyak insight dari kalian, dan semoga kalian selalu suka sama konten kami. Menurut lo apa? Gua closing assessment ya. terima kasih banget buat Bloom Media sama Halo Hati. Gua sudah 2 season di sini dan gua sangat bangga, sangat bahagia ketika gua bisa membantu ikut kontribusi lah di Bloom untuk mendapatkan Silver Play Button. Jadi gue cerita sedikit, gue itu tidak pernah mau menerima tawaran untuk menjadi host karena gue selalu merasa dunia gue nggak di situ, dan gue selalu ngerasa obrolan gue tuh belibet. Sampai akhirnya gue dapat suatu kesempatan dari Bloom untuk jadi bintang tamu, dan nggak tahu kenapa, mungkin emang jalan Allah ya. Hari itu gue mengiyakan untuk datang karena gue selalu mau membranding diri gue adalah orang yang suka bercanda, orang yang suka komedi. Dan teman gue bilang ini ngomongin cinta-cintaan. Nggak tahu kenapa hari itu gue, ya oke, gue mau datang. Tiba-tiba gue hadir di sana, gue ketemu sama Firda. Oh seru ya, gue bilang ngobrol dari hati ke hati seperti ini, gue bilang. Karena gue belum menemukan YouTube channel mana, gue bilang, podcast mana yang ngobrol seintimate ini. Kalau kita nggak ngulik bintang tamu, kita mencari apa yang lagi hits dan kita mencari apa yang bisa viral. Tapi yang gue dapatkan di Halo H ini tidak seperti itu. Apa yang ada di hati orang? Apa sih yang jadi keresahan orang? Siapa yang punya pikiran seperti itu dan dia tidak berani mengungkapkan dan tidak ada mewakilkan. Akhirnya gue dapat kesempatan untuk join bersama Firda dan semua tim Halo H dan Bloom untuk mengembangkan Halo H ini, dan alhamdulillah di season 3 luar biasa. Di season 2 ketika gue di season 2 sama Firda, gue selalu ngechat Firda, Fir, duduknya gimana sih jadi host? Sumpah. Kena mental loh Bocom beneran. Fir, semua host udah pernah kena Fir, mental di sini. duduknya seperti apa ya? Gue chat di grup, duduk gue kaku ya, gue bilang. Gue motongnya di sebelah mana ngomongnya? Gue nggak ngerti sama sekali. Tapi karena gue ngerasa gue suka ngejalaninnya, gue belajar terus. Mungkin kalian sekarang lihat gue duduk bisa nyilang gini, bisa santai. Duduk Vincent. Coba kalian lihat deh di episode 2. Gue benar-benar yang gini, begini. Gue bingung. Jadi gue selalu bilang ketika orang bilang Halo H besar karena gue selalu bilang enggak. Gue besar karena Halo H. Mereka yang ngebimbing gue, mereka yang bawa gue sampai sini, gue bilang. Jadi gue terima kasih banyak buat Bloom Media. Dari atasnya sampai semua krunya itu sangat baik, sangat membimbing gue. Buat Halo H juga sama Firda, sangat luar biasa. Gue berharap, jujur tadinya gue merasa season 3 adalah season terakhir gue di Halo H. No, nggak mau. Sumpah. Karena gue takut apakah masih relate ya apa yang gue obrolin. Tapi akhirnya gue ngobrol sama Firda, ngobrol sama anak-anak, kayaknya masih banyak lah. Buktinya dengan hari ini, tadi gue pas kita lagi debat, gue mikir, gue duduk kayak, oh ternyata masih banyak yang gue debatin ya. Nggak seperti pikiran gue udah habis ya. Ternyata masih banyak keluhan-keluhan orang, masih banyak lu yang takut untuk menyuarakan isi hati lu, masih banyak lu yang membuat penilaian lu sendiri tentang dia suka nggak atau nggak sama lu. Masih ada perdebatan gue sama Bu Guru yang belum selesai tentang cowok nggak lihat fisik. Ternyata masih banyak. Dan gue berharap kedepannya bersama Halo H kita bisa ngobrol dari hati ke hati tanpa menjudge, tanpa melihat siapa yang benar, kita cari kebenarannya. Pokoknya maju terus Halo H, kita luar biasa bersama, itu udah dijempolin, selesaikan hari ini. Gue pengen nangis banget karena gue ngerasain ngebangun ini susah banget.
Dan gue as a founder malah disuruh keluar dari Haloha. Sama siapa? Netizen baik banget anjir. Ya keluar aja. Gue yang ngebuat ini dengan susah Ya Aloha payah. nggak ada Firda nggak bisa. Gue fun fact ya buat teman-teman Haloha Besti yang nonton di sana. Ini Itu kerasa udah banget dijempolin. intimate-nya. Ya ini seru banget, ini seru Iya banget. kayak kalian tadi tahu ya betapa saya stresnya, saya kecewanya dengan diri saya sendiri dengan program yang saya buat. Ternyata kita tetap bisa ngebuat ini dengan sangat berhasil. Terima kasih banget untuk support dari Haloha Besti yang udah hadir, teman-teman saya. Ada Ratu Rafa, ada Deandra Nadira, dan Arab, Octavia. Bella, Nur Fadila, ada Patias, ada Mas Awil, ada Mas Rafli juga di belakang, serta timnya Manca Rempah yang sungguh luar biasa banget udah support. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak kendala dan segala macam mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi kita akan terus grow out bareng buat teman-teman Haloha Besti yang pengen banget ngerasain seintim apa sih sebenarnya Halo Hati. Apakah dia cuma konten soto-sotoyannya abang-abang GTA dan mbak-mbak yang nggak seberapa ini ya? Iya. Karena kita viral karena itu gitu kan? Enggak. Beneran Halo Hati gue bikin untuk kalian, dari gue, untuk gue, dari kalian, untuk kalian. Gue harap kita bisa grow up bareng. Ini bukanlah closing dari season ini. Gue berharap kita bisa lebih besar lagi dari ini. Amin. Dan itu dari support kalian semua. Dan terima kasih orang tua, terima kasih Empire Gin. Sekali lagi gue akan menyebutkan buat sponsor-sponsor kita, yaitu ada orang tua grup, ada dari Empire Gin, Bai Soju, Batavia Whiskey, ada dari Mantaram, Drum Whiskey, Iceland Vodka, Zirka, yang mungkin placement tidak di sini, tapi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah support ini, dan juga terima kasih sangat sebesar-besarnya untuk Manca Rempah Seafood di TB Simatupang untuk teman-teman yang mau hadir, mau makan di Manca Rempah Seafood dan segala macam. Ini tempat terbaik untuk bisa kalian datengin. Seintim ini lo mau bikin acara apapun di sini bisa banget, karena gue juga nggak yakin ternyata Halo Hati bisa dibuat di salah satu restoran yang orang mikirnya ini ini restoran kekeluargaan. Enggak, Gen Z aja bisa, kita Gen Z kok di sini. Benar gak? Semua kalangan bisa masuk, jadi respect buat semuanya. Jadi jangan lupa juga untuk selalu nonton konten-konten kami di Blue Media. Pun dengan program-program yang lain, kita punya Unpopular Opinion, kita juga ada sketsa, belum buka cafe, ada juga series kita di TikTok kita Blue Media, ada series dari Jaksel Love Story Part 2. Itu adalah konten saya dan Oza Rangkuti akan kembali comeback sebagai pasangan Jaksel yang dulu sempat viral. Kita Bikin akan dong lo comeback. sama Oza pasangan Jaksel tuh selingkuh sama gue gitu. Enggak, agak repot. Karena gue ganteng. Oke, lo ganteng banget, parah, lo humoris Karena pada banget. dasarnya cowok tuh pilih cowok ganteng. Gue pilih cowok ganteng. Tapi terima kasih banyak Terima untuk kasih semua Halo teman-teman Besti. semuanya. Sampai Jangan lupa- bertemu di season 4 Aloha. Terima kasih orang tua. Terima kasih semuanya semua. Terima kasih Batavia, Manca Rempah Seafood. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, Patias subscribe, best dan is kita the best. bertemu lagi. Cengkareng the best.